Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang gede banget buat Indonesia. Di tahun 2026 nanti, bakal ada perubahan hukum yang super fundamental, yaitu berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional yang baru. Coba bayangin deh, selama ini hampir seabad kita tuh pakai hukum pidana peninggalan zaman kolonial Belanda yang namanya Wetboek van Strafrecht. Nah, di tahun 2026, kita akhirnya pindah ke KUHP yang baru. Ini adalah kitab hukum yang benar-benar dibikin dari nol, tujuannya buat mencerminkan nilai-nilai Indonesia dan semangat Pancasila. Jadi ini bukan cuma ganti buku hukum ya, tapi ganti cara pandang kita soal keadilan itu sendiri. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan telusuri bareng-bareng perjalanan KUHP baru ini. Kita mulai dari harapannya, terus kita dalami visi keadilan modern yang ditawarkan. Kita lihat juga apa aja tantangan berat buat menerapkannya. Dan terakhir, kita bakal ngupas tuntas pasal-pasal kontroversial yang bikin banyak orang cemas. Oke, pertama-tama yuk kita coba pahami dulu semangat di balik perubahan besar ini. Sebenarnya apa sih harapan yang pengen kita capai dengan adanya reformasi hukum yang monumental ini? Intinya gini, ini tuh bukan sekedar update hukum biasa. Ini lebih kayak sebuah pernyataan identitas. Bangsa kita secara sadar mencoba lepas dari kerangka hukum kolonial yang kaku dan kadang udah nggak relevan lagi. Tujuannya, ya untuk membangun sebuah sistem yang akarnya tuh dari budaya kita sendiri demi menciptakan keadilan yang lebih manusiawi. Oke, kita udah tahu kenapa perubahan ini penting. Sekarang, mari kita lihat bagaimana KUHP baru ini secara fundamental mengubah cara kita memandang keadilan, jadi nggak lagi sekedar soal hukuman balas dendam. Nah, disinilah letak revolusinya. Hukum itu nggak lagi cuma tentang masukin orang ke penjara. Coba perhatikan 3 pilar ini. Pertama, keadilan korektif, fokusnya memperbaiki si pelaku biar nggak ngulangin kesalahannya. Kedua, keadilan restoratif, yang berusaha memulihkan kerugian korban dan juga komunitas sekitar. Dan yang ketiga, keadilan rehabilitatif, buat menyembuhkan luka sosial yang muncul akibat kejahatan itu. Pendekatannya jadi jauh lebih utuh kan? Dan ini dia konsep kunci yang mendukung visi tadi. Ultimum remedium. Artinya apa? Gampangnya gini, penjara itu adalah jalan terakhir. Jadi untuk pelanggaran-pelanggaran ringan, hakim itu didorong buat mikirin hukuman alternatif dulu. Tujuannya jelas kan? Biar penjara nggak kelebihan kapasitas lagi, dan hukumannya bisa lebih mendidik daripada sekedar ngurung orang. Tapi ya gitu, sebuah visi yang keren di atas kertas pasti akan berhadapan sama kenyataan yang rumit di lapangan. Jadi, apa aja sih rintangan utama yang harus kita lewatin bareng-bareng? Ada 3 tantangan kritis, dan ini semua saling berhubungan. Pertama, dan ini mungkin yang paling susah, adalah mengubah pola pikir aparat penegak hukum kita yang udah mendarah daging, dari yang tadinya menghukum, jadi memulihkan. Nah, perubahan ini butuh kendaraan yang pas, yaitu tantangan kedua. KUHP atau hukum acaranya juga harus baru. Dan sekalipun 2 hal itu siap, semuanya bakal sia-sia tanpa tantangan ketiga. Sosialisasi besar-besaran biar ratusan juta rakyat Indonesia paham aturan main yang baru ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling panas, yang paling banyak jadi perdebatan, yaitu pasal-pasal yang dianggap berpotensi mengancam kebebasan kita sebagai warga sipil. Jadi keresahan utama dari teman-teman masyarakat sipil adalah beberapa pasal ini tuh sifatnya bisa ditafsirkan macam-macam, alias pasal karet. Ada ketakutan kalau pasal-pasal ini kalau nggak diterapkan dengan super hati-hati, bisa disalahgunakan buat membungkam kritik atau bahkan ikut campur urusan pribadi warga negara. Pertanyaannya, di mana batasannya? Yuk kita bedah satu-satu. Ada pasal 218 tentang penghinaan presiden yang banyak dikhawatirkan bisa menghidupkan lagi pasal yang dulu pernah dibatalin Mahkamah Konstitusi. Terus ada pasal 240 soal penghinaan terhadap pemerintah yang bisa aja dipakai buat menjerat orang yang mengkritik kebijakan publik. Terakhir pasal 256 yang mengatur soal demo, di mana ada frasa mengganggu kepentingan umum yang artinya bisa luas banget dan rawan disalahgunakan. Kekhawatiran ini berlanjut ke urusan privasi dan korupsi. Contohnya pasal 411 dan 412 tentang kumpul kebo. Meskipun ini delik aduan, artinya cuma bisa diproses kalau ada laporan dari pihak keluarga dekat, tetap aja dianggap berpotensi melanggar hak privasi. Pasal lain yang jadi sorotan itu larangan menunjukkan info alat kontrasepsi ke anak-anak, yang bisa menghambat edukasi kesehatan yang penting. Dan yang gak kalah penting soal korupsi yang masuk ke KUHP, ada kekhawatiran ini bisa melemahkan status korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Nah, pertanyaan ini membawa kita ke bagian akhir dari analisis kita. Dengan kondisi serba simpang siur ini, gimana cara kita melangkah maju? Jadi kesimpulannya udah jelas.
Berhasil atau tidaknya KUHP baru ini nggak bisa kita pasrahkan ke pemerintah aja. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin metafora yang paling pas itu ya KUHP ini seperti cermin. Betul, cermin yang akan merefleksikan karakter bangsa kita. Apakah kita akan jadi bangsa yang beneran menegakkan keadilan, yang memulihkan, atau malah kita pakai pasal-pasal baru ini untuk mendekan? Jawabannya ada di tangan kita semua, di bagaimana kita mengimplementasikannya. Jadi, kita harus bisa menyeimbangkan ketiganya. Harapan itu ibarat bahan bakar kita, biar terus maju. Kesadaran akan tantangan bikin kita siap-siap, dan rasa cemas itu penting sebagai alarm, pengingat kita untuk terus waspada, supaya hukum ini nggak melenceng dari tujuan mulianya. Pada akhirnya, inilah poin terpentingnya. Hukum itu kan gak hidup di ruang hampa. Dia hidup lewat interpretasi dan penerapan kita semua sebagai manusia. Makanya, peran masyarakat buat mengawasi, kasih masukan, dan memastikan semuanya akuntabel itu jadi krusial banget. Supaya fajar hukum baru ini benar-benar membawa pencerahan, bukan malah kekecewaan. Ini bukanlah akhir dari cerita, tapi justru awal dari sebuah babak yang baru. Dan bagaimana kisah ini akan berjalan, itu nggak cuma ditentukan oleh para penegak hukum, tapi oleh kita semua. Terima kasih telah menyimak.